biarkanlah dia, ya, politisi yang mengaku peneliti ini nanti kita telanjangi di sebuah tempat formal yang namanya pengadilan. Oke, kita sekarang akan membahas sedikit ya tentang tulisannya Pak Roy Suryo ini di buku Jokowi's White Paper, ya, sebanyak 49 halaman. Yang telah saya katakan, historinya adalah dia mengirimkan berupa WA messages, bukan dalam Word document. Jadi saya lah yang tata letak menjadi Word document, sehingga semuanya bisa tercetak ya seperti yang ada. Selanjutnya kita akan bedah ya. Kita akan bedah tulisan dari Pak Roy Suryo ini ya. Di daftar isi ya bab 1 ya, tulisannya adalah kita akan jejak sedikit bagaimana sih, kenapa mereka Pak Roy Suryo ini sangat diyakini oleh para cheerleader mereka, bahkan pengacaranya, bahwa Roy Suryo ini adalah peneliti hebat. Meskipun apa nggak mereka punya Google Search gitu ya, cari Google Scholar-nya Pak Roy Suryo ini ada nggak, buku apa yang pernah disitasi, paper atau jurnal apa yang pernah direferensi. Kan tidak ada, tetapi langsung percaya. Nggak, di situ sebenarnya kalian sudah bias. Gitu ya, sudah bias. Padahal kalian tahu, Pak Roy Suryo ini tidak punya jejak tulisan apapun yang disitasi, yang berkaitan dengan ini, yang direferensi oleh orang lain. Dan itu pasti ditelanjangi. Gitu. Ditelanjangi nanti di pengadilan. Ya. Oleh karena itu, ya kita buka sedikit ya, kita bedah ya 49 halaman itu. Ya, tulisannya Pak Roy Suryo. Ini dia di daftar isi. Kita lihat bab 1 dimulai ya, kita lihat di mana ilmiahnya gitu ya, yang diagung-agungkan oleh mereka. Bingung saya. Aduh. Bab 1 dimulai dari seminar balik ke novel dan film. Nah, halaman 1 sampai halaman 5 ya. Bab 1-nya ya, karena Pak Roy Suryo ini menulis sampai bab 6, 49 halaman ya. Bayangkan. Berarti kalau 49 dibagi 6 bab ya. 6 bab berarti sekitar 8 ya, 8 halaman per bab. Bayangkan ya, dan itulah keilmiahan yang kalian puja-puji ya. Keilmiahan yang kalian puja-puji, 49 halaman dibagi dalam 6 bab, maka satu bab hanya rata-rata 8 halaman. Bab 1 tadi sudah saya katakan dimulai dari seminar balik ke novel, dimulai dari seminar balik ke novel dan film, halaman 1 bab 1 ya. Di manalah ilmiahnya ini coba? Seminar ya, subbabnya seminar memimpin dengan hati. Ini banyak di online ya cerita ini. Jadi berita-berita clipping koran di rewrite ya, di reiterasi. Terus novel Cintaku di Kampus Biru halaman 2. Ya, subbab 2 ya, subbab di kedua dalam bab 1. Yang ketiga, film Cintaku di Kampus Biru halaman 3. Terus ironi kampus biru menolak ayah. Itulah bab 1. Kalian bisa tunjukkan para pengacara yang meyakini dia ini peneliti hebat. Ya. Itulah sampai halaman kelima lah itu. Satu bab. Ya, 5 halaman. Di manalah ilmiahnya itu? Terus yang kedua, hak konstitusional rakyat dan hak asasi manusia. Nah, ini saya kira sudah masuk ke bidang hak asasi manusia. Nggak tahu dia pakar di bidang hak asasi manusia atau apa. Ya, karena perang Iran aja dikomentari di TV, jadi komentator, ya kan? Semua dia tahu, ya. Perang Iran Israel, Amerika pun dia jadi narasumber, ya kan? Jadi semua tahu tentang hak asasi manusia pun bab 2 pun dia tahu. Halaman ke-6. Subbabnya kebanggaan terhadap ijazah pemimpin negara. Halaman ke-7. Di manalah ilmiahnya itu? Bab kedua, dari trias politika ke tetras politika. Berikutnya,
hukum internasional dan freedom of press. Oh, jadi pakar freedom of press dia, ya kan? Terus berikutnya, ntar agak geser dia ya. Selanjutnya kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia. Ilmiah apa lah itu? Ya, terkait dengan digital image processing atau apa namanya telematika atau digital forensik. Yang berikutnya, subbab berikutnya pasal 28E ayat 3 dan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Ya, nggak ada kaitannya dengan telematika. Ya. Berikutnya, ada lagi membangun misteri yang menjadi hak publik, halaman 12. Itulah bab 2. Ya. Halaman 6 sampai 12, berarti 7 halaman. Ya. Inilah intisari dari bab 2 ya, tentang kebebasan hak konstitusional rakyat dan hak asasi manusia. Coba bayangkan. Inikah pakar telematika yang akan kalian handalkan untuk mencari kebenaran versi kalian. Terus bab 3, dimulai dari halaman 13. Kasus hukum sebelumnya soal ijazah palsu. Subbab 1, subbab pertama, kasus yang dialami Bambang Trimulyono, halaman 13. Ya, nanti akan saya tulis juga buku untuk membantah tulisannya Bambang Trimulyono. Ya, dari mana dia sumber ceritanya? Ya, tidak terverifikasi sama sekali. Saya akan telanjang itu. Tapi tunggu aja ya, 2 buku pertama yang saya yang akan saya selesaikan berikutnya. Berikutnya, subbab berikutnya kasus Bambang Trimulyono bersama Sugiknur Raharja. Ya, ini ya. Jadi akan saya bantah itu tulisannya Bambang Trimulyono ya, yang tidak ada berbasis saintifik sama sekali, ya, tidak punya kemampuan untuk melakukan pencocokan wajah, cuma pak modal pakai penggaris, ya, sudah dicocokkan ke gambar-gambar yang didapatkan dari mana. Ya. Terus itulah bab 3. Jadi bab 3 itu halaman 13 sampai 15. Berarti 4 halaman saja untuk bab 3. Terus bab 4, antara pelaporan TPUA versus Jokowi beserta para termulnya. Kan nggak cocok ya. Dalam sebuah tulisan yang harusnya ilmiah tetapi melabel orang, bukan hanya ini bukan dalam hal percakapan saja ya, ucapan, tetapi tulisan juga dikatakan termul ya, itu tidak pantas ya, makanya dia lebih cocok politisi bukan peneliti. Itu di halaman 16 bab 4 ya. Subbab pertama, laporan TPUA ke Bareskrim. Subbab kedua, laporan Jokowi dan termul-termulnya di Polda Metro Jaya. Halaman 16 sampai halaman 19, berarti hanya 4 halaman untuk bab 4 ini. Ya, hanya 4 halaman. Penggunaan diksi termul saja sudah menunjukkan bahwa dia itu bias sebagai peneliti. Harusnya itu kan dibuang diksi-diksi semacam itu. Karena kita harus menempatkan ya kebenaran ilmiah tanpa preferensi. Kalau begini kan sudah preferensi namanya, menggunakan istilah termul.